Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pastikan di kesempatan untuk melakukan konfigurasi access point dan hotspot pada Mikrotik, teman-teman sudah menginstal Winbox ya. Jadi yang pertama setelah menginstal Winbox adalah teman-teman silahkan melakukan koneksi ya, dari laptop teman-teman ke Mikrotiknya ya. Teman-teman bisa dikonekkan di port 2, 3, atau 4 ya. Kemudian port 1 itu dikoneksikan ke sumber internetnya ya, untuk bagian di Ethernet satunya. Kemudian setelah terkoneksi, silahkan teman-teman melakukan akses ke Mikrotik tersebut. Teman-teman untuk yang pertama bisa klik Neighbors ya. Di Neighbors ini teman-teman klik refresh ya. Nah, ini adalah Mikrotik yang terkoneksi kepada laptop kita ya, yang langsung bisa terdeteksi oleh Winbox. Nah, kemudian baiknya tidak IP address ya, tapi menggunakan MAC address saja, karena ketika nanti ada perubahan IP address, Mikrotik kita Winbox kita masih bisa terkoneksi dengan Winbox-nya ya. Nah, untuk default password login Mikrotik ini itu menggunakan login admin. Kemudian passwordnya dikosongkan ya. Kemudian setelah itu teman-teman klik connect. Oke. Nah, ini sudah tersambung ya dengan Mikrotik kita. Di sini softwarenya masih 647 ya. Kemudian ini modelnya Uplight ya. Nah, langkah pertama karena kita ingin meremove konfigurasi yang ada, karena Mikrotik sendiri bawaannya itu ada konfigurasi bawaan, sehingga kita akan mereset ya dari nol lagi ya sistem kita, sehingga kita akan reset configuration. Nah, di sini klik no default configuration ya. Nah, kemudian kita reset configuration. Oke, setelah reset kita klik yes. Nah, tunggu beberapa saat di mana kemudian Mikrotik akan melakukan proses rebooting ya, mereset konfigurasi yang ada di dalamnya. Nah, ini memudahkan kita nantinya clean configuration dari nol ya, sehingga kita bisa mudah ya, kira-kira ada di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Baik, kita tunggu ya sampai login kembali. Nah, ini kalau sudah IP address-nya 000 berarti ini sudah remote configuration. Kalau 192.88.1 itu masih default ya. Oke, kita klik lagi. Oke, ini sudah berhasil. Oke, langkah pertama ya ketika kita melakukan konfigurasi ini adalah masuk pada sistem, kemudian masuk pada user ya. Kemudian teman-teman klik usernya. Nah, di sini masih admin ya, masih bawaan defaultnya, sehingga teman-teman perlu ganti. Mohon maaf nih, ini ya, masih belum sempurna ya tadi ini ya. Oke. Nah, teman-teman klik ya di user ini, kemudian teman-teman masukkan, misalkan namanya adalah lab TJAT misalkan ya, misalkan ini. Kemudian ininya kita grupnya masuk yang full ya. Kalau full itu dia bisa melakukan read dan write ya. Bisa membuat user juga ya. Sedangkan kalau read hanya membaca saja ya, tidak bisa menuliskan konfigurasi ya. Kalau write bisa menuliskan, tapi tidak bisa menambah user ya. Oke, kemudian passwordnya silakan teman-teman atur aja ya, sesuai dengan teman-teman. Oke, nah kalau sudah selesai teman-teman, yang adminnya teman-teman boleh disable ya dengan mengklik yang tanda cakra merah ini. Ya. Nah, teman-teman, ini sudah untuk mengamankan Mikrotik ya, minimal seperti ini. Kemudian setelah teman-teman melakukan perubahan user, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat perubahan mengakses ya, mengakses internet ke atasnya dulu ya. Kita akan mengecek internet ke atasnya ya, mengkonfigurasi di Ether 1 ya. Kita akan menggunakan DHCP client ya, yang akan kita akses ke internetnya ya. Ini kita klik IP, kemudian DHCP client. Nah, di DHCP client teman-teman klik plus di sini ya. Nah, karena kita koneksi untuk DHCP clientnya di Ether 1, maka kemudian kita interface-nya di Ether 1. Nah, pastikan kita juga use
peer DNS ya, use peer NTP-nya di checklist ya. Kemudian add default route-nya yes. Jadi ini masih sesuai dengan konfigurasinya. Kemudian kita klik apply. Oke. Setelah statusnya enable kemudian bound, teman-teman cek di statusnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan IP address untuk MikroTik kita ya, 192.168.44.5 /24. Kemudian gateway-nya ini 44.1, ini adalah alamat IP dari perangkat di atasnya kita ya. Kemudian ini ada DNS-nya juga ya yang sudah kita dapatkan. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita cukup berhasil untuk DHCP kliennya. Oke, setelah ini kita klik tutup DHCP klien. Nah, setelah kita mendapatkan DHCP klien, supaya kita bisa mendapatkan internet ya, maka ada pengaturan karena di sini dia port-portnya itu bisa digunakan IP berbeda ya di setiap port 1 2 3 4-nya ya, 234-nya ya. Nah, kita gunakan firewall ya, IP firewall ya, supaya yang nanti LAN-nya ya, jaringan LAN-nya itu bisa mengakses internet. Nah, kita ke firewall kemudian klik ke NAT ya. Kemudian di NAT ini teman-teman klik plus ya. Nah, setelah klik plus, teman-teman di chain-nya ini adalah source NAT ya. Kemudian out interface-nya itu Ether 1. Ya, klik di out interface ya. Ini ada out interface list ya, tapi yang kita pakai out interface-nya aja ya, ingat. Kemudian ini sudah ya. Nah, setelah di general source NAT dan Ether 1 out interface-nya, kita ketik ke action ya. Di action, teman-teman boleh klik di bagian masquerade-nya. Ya, masquerade. Nah, kemudian klik apply. Oke, kemudian oke. Nah, ini settingan untuk internet yang akses internet dari atas kita sudah berhasil ya. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita akan cek akses IP kita ya. Apakah IP kita dapat IP ya, karena belum dikonfigurasi di perangkat kita. Nah, kebetulan saya terkoneksi di port 3 ya. Saya akan akses buat address dulu ya. Jadi langkah untuk konfigurasi port ini buat addressnya dulu ya. Jadi ke IP kemudian address ya. Kemudian teman-teman klik plus ya. Nah, di sini teman-teman klikkan IP yang ingin dikonfigurasikan. Misalkan saya 192.168, karena dia 3 ya, di port 3 saya tuliskan 13 aja ya. Kemudian ininya addressnya 1/24 ya. Nah, pastikan teman-teman membuat /24-nya ya. Kemudian interface-nya adalah Ether 3. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa Ether 1 dan Ether 3 tulisannya berdiri tegak ya, tidak miring ya. Nah, menandakan bahwa sudah ada kabel yang terkoneksi pada port tersebut ya. Kalau Ether 2 dia kosong, nggak ada yang koneksi. Ether 4 juga sama ya. Nah, sehingga kita klik yang Ether 3. Nah, kemudian klik apply ya, supaya networknya terisi ya. Nah, karena dia /24, networknya dia 13.0 ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini IP address sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan DHCP server ya untuk akses ke jaringan LAN di bawahnya. Oke, setelah itu kita ke IP ya. Nah, tadi klien ya, sebagai klien, nah kita sebagai servernya ya. Nah, ini kita klik DHCP server. Nah, pada DHCP server untuk mengkonfigurasi langkah pertamanya adalah klik DHCP setup. Ya. Nah, tadi kita terkoneksi pada Ether 3 ya, maka teman-teman buat ke Ether 3. Ya. Nah, kita uji coba ya, setelah Ether 3 ini, kalau kita coba internetan misalkan ya. Nah, ini nggak bisa ya, karena dia belum dikonfigurasikan atau TMD misalkan. Kita tuliskan IP config. Nah, ini kita belum dapat IP ya. Nih, Ethernet adapter ya. Ini belum dapat ya IP-nya. Sehingga perlu kita konfigurasikan ya. Nah, kita cek ya, Ether 3, kemudian next. Nah, ini ada IP address space-nya ya. 0/24, kemudian next ya. Ini gateway-nya ya. Kemudian ini adalah rank address yang diberikan untuk jaringan LAN di bawahnya ya, 13.2 sampai 13.254. Klik next. Nah, ini adalah DNS server ya yang kita ambil juga dari atas ya. Kemudian klik next. Nah, ini list time ya. Waktu sewanya di 10 menit. Kemudian kita next lagi. Oke, ini sudah selesai. Jadi untuk koneksi ke Ether 3 ya untuk jaringan LAN itu sudah selesai sampai sini. Baik. Untuk mengecek ya, misalkan gimana ya, saya udah
ini kan kalau misalkan di jaringan sini itu tuh masih belum terkoneksi, misalkan masih sulit ya ke device manager ya. Ini mah tambahan ya. Device manager misalkan untuk koneksi juga. Kemudian klik ke cari networknya ya. Nah, cari yang Realtek USB ya. Karena saya menggunakan USB untuk jaringan internet. USB to RJ45 ya. Kita ke disable. Oke, dia akan tidak terkoneksi ya. Kemudian kita enable lagi. Oke, kita enable kembali. Nah, ini sudah mulai terkoneksi ya. Kita sudah bisa dapatkan IP address-nya. Kita buka command cmd-nya. IP config. Nah, ini kita sudah dapat IP-nya ya. Ini IP laptop kita 192.168.13.254. Oke, kita coba internet ya. Kita coba internet, kita buka My LMS. Oke, ini sudah cek speed-nya. Oke, ini juga kita sudah dapat. Artinya sudah berjalan internetnya di LAN internet. Oke, selanjutnya kita akan coba akses lagi ya. Karena kita sudah, kalau kita connect lagi, ini nggak bisa ya. Karena ini loginnya masih admin. Ya, kita ganti tadi karena kita menggunakan LabDJAT. Dengan password yang sudah kita buat ya. Oke, kita connect lagi. Nah, setelah Ethernet kita buat ya, selanjutnya kita akan buat WiFi ya. Kita masuk ke wireless ya. Teman-teman masuk wireless. Nah, interface ULAN 1 ini masih disable ya. Kita aktifkan ya dengan klik yang checklist ini, enable. Nah, kemudian double klik yang bagian interface ULAN 1 ini. Nah, sehingga keluar interface ini ya. Kemudian untuk di general kita tidak rubah ya, default saja. Kemudian kita ke wirelessnya saja ya. Nah, di wireless mode yang kita pakai adalah AP bridge ya. Nah, kemudian bandnya kita gunakan yang BGN ya. Nah, untuk channel feed ini kita samakan, untuk frekuensi juga kita buat auto saja ya. Nah, SSID kita sesuaikan dengan nama kita, misalkan saya tulis Fajar Test ya. Kemudian, nah security profile ini tidak bisa langsung di sini ya. Kita harus kembali ke wireless table ini. Ya, kita klik yang wireless table ini. Nah, ini ada security profile di sini. Ya, di security profile sini. Nah, kemudian kita klik plusnya. Ya. Nah, kita buat profile. Profile 1 Wi-Fi misalkan ya. Ini modenya kita buat dynamic keys ya. Nah, ini kita boleh WPA2 saja yang kita pakai ya. Yang nanti munculnya WPA saja, WPA2 saja ya. Kalau ini diklik juga kita akan keluar juga. Nah, ini TKIP juga boleh teman-teman checklist juga semuanya. Nah, di sini saya gunakan yang semuanya ya, WPA1 ataupun WPA2. Nah, kita buatkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya ya itu adalah minimal 8 karakter. Ya, jadi kalau belum 8 dia masih merah. Nah, ya. Ini saya passwordnya simple ya. Nah, ini karena tidak terlihat nih, saya lupa nih passwordnya gimana caranya supaya nggak ngetik ulang, teman-teman masuk ke setting aja, hide passwordnya diklik. Nah, ini passwordnya kelihatan ya, 123456778. Oke, klik apply. Kemudian klik OK. Nah, profile WiFi 1 WiFi ini sudah muncul di security profile ini ya. Nah, teman-teman klik yang ini ya. Jadi ini 5 perubahan yang perlu teman-teman rubah di bagian setting wireless ini ya. Kemudian teman-teman klik apply. Apply. Ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah running AP ya. Harusnya teman-teman bisa mendeteksi WiFi yang terkoneksi ya. Terkoneksi ada Fajar Test. Nah, ini sudah muncul Fajar Test ya. Artinya dia sudah muncul dan ini sudah di password ya. Tidak open. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah kita di OK di sini. Nah, ini kita kalau koneksi pakai handphone ya ke Fajar Test tadi menggunakan 123456778 itu belum dapat IP ya karena kita belum konfigurasi. Ya, sehingga kita konfigurasi untuk IP address ya. Kita tutup dulu ini yang WiFi-nya. IP ya, kemudian IP address. Nah, IP address kita buat untuk WLAN 1 ya. Di sini teman-teman ada di interface WLAN 1 ya. Ini untuk WiFi. Ya. Nah, untuk WiFi saya coba buatkan 10. Ya ini IP public ya. Maaf, IP privat ya. 10.10 misalkan 10.1/24. Ya. Nah, kemudian klik apply. Ya.
Kemudian klik OK. Nah, ini masih miring karena dia belum ada yang terkoneksi, ya. Nah, nanti kita coba setelah dibuatkan. Selanjutnya kita jangan lupa ya, setelah buat IP address, kita buat IP DHCP servernya. Nah, seperti biasa DHCP setup. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa ulang satu, udah langsung aja next aja udah. Gitu ya. Nah, ini perhatikan masih merah, tandanya belum ada yang terkoneksi ke situ. Nah, nanti saya coba gunakan handphone saya ya. Saya gunakan handphone saya untuk terkoneksi dengan WiFi yang tadi kita buat ya, Fajar Test. Oke, Fajar Test. Oke, ini saya udah mulai koneksi. Nah, warna merah ini harusnya nanti akan berubah kalau ada koneksi menjadi hitam. Nah, ya, ini saya sudah berhasil. Nah, kita bisa ngecek ya, yang sudah terkoneksi di sini itu di bagian list. Nah, ini dia. Nih, DHCP1 itu tadi yang Ether 1 ya. Ini Fajar 02 di laptop. Ya, IP-nya juga IP yang di Ether 3 tadi ya. Kemudian ini yang Wi-Fi ya. Ini handphone Huawei ya. Nah, ini sudah terkoneksi juga di bagian disk. Oke. Ini teman-teman sudah berhasil membuat access point, kemudian kita akan buat hotspot. Gimana hotspotnya? Ya. Nah, untuk hotspot, teman-teman kita masuk ke IP ya, kemudian ke hotspot. Nah, gimana caranya? Langsung aja di sini. Klik hotspot setup. Ya. Nah, karena kita akan coba hotspotnya di WLAN 1 ya, di Wi-Fi-nya. Ya. Nah, kita gunakan di sini interface-nya adalah WLAN 1. Ya. Kemudian teman-teman klik next, 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 next. DNS servernya next kosong. Nah, isi di DNS name-nya aja ya. DNS name itu nanti ketika kita akan masuk ke internet ya, untuk mendapat akses internet, ini akan kita ketikkan DNS name-nya. Misalkan fajarnoob.com ya. Atau ya gitu aja ya, fajarnoob.com, kita klik next ya. Nah, ini nanti adalah satu buat untuk akunnya. Misalkan saya tulis Fajar ya. Passwordnya juga Fajar aja ya. Jadi untuk akses ke Wi-Fi-nya. Kita klik next. Oke. Successfully kita buat. Nah, perhatikan WLAN-nya kembali miring ya. Artinya di sini terputus tadi yang saya koneksikan handphone ya. Itu terputus. Maaf, ini masih ini ya. Nah, belum ada yang terkoneksi ke sini. Nah, nanti kita coba laptop saya koneksikan menggunakan WiFi. Kita coba ke Fajar Test. Nah, Fajar Test. Jadi dia akan masuk, perlu memasukkan Fajar Test. Oke, ini kita tunggu dulu ya. Fajar Testnya belum muncul. Nah, ini sudah muncul Fajar Test. Ya, kita konekkan. Nanti setelah kita berhasil koneksi itu ya, kita akan diarahkan ke halaman web DNS tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Nah, oke. Nih, kalau kita internetan, tadi. Nah, ini dia akan terputus ya, karena belum terkoneksi si laptopnya. Nah, kita buatkan fajarnoob.com. Ya, harusnya sih tadi kalau tidak terkoneksi dengan jaringan LAN Ether 3 ya, itu sudah ke fajarnoob.com ya. Nah, kita klikkan aja. Nah, ini kita akan diarahkan ya ke halaman login hotspotnya. Nah, tadi kita buatkan Fajar, kemudian Fajar. Nah, kita tunggu ya, sedang login. Nah, ini sudah terkoneksi. Teman-teman sudah berhasil koneksi ke hotspot ya. Ini teman-teman sudah berhasil ya, dan sudah bisa menggunakan internet. Fast.com, kita cek internet downloadnya, speed downloadnya.
Oke, sampai sini teman-teman sudah berhasil ya, karena sudah bisa mengakses melalui internet. Baik, saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Apa namanya terkait dengan bagaimana konfigurasi akses point untuk jaringan LAN ya, akses point dan hotspot. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.